Cara kita untuk menyikapi jika anak membandingkan kita dengan pola asuh orang lain itu gimana? Orang tua yang lain. Itu ada mungkin ya yang kok Pasti kayak ada. ayah saya kok gini gitu. Ya, Gitu. ya, kadang juga sering dapat cerita gitu sih dari orang tua. Iya, anaknya suka bilang, kok orang tuanya itu bolehin bolehin anaknya pakai gadget, aku nggak boleh. Ada yang kayak gitu Iya. loh, gitu kan. Kok dia boleh pergi nginep, aku nggak boleh gitu. Sering sih ya kita mendengar anak-anak kita mulai compare kan ya gitu. Tips yang pertama, jangan sampai baper. Maksudnya kadang-kadang kan orang tua kayak, ih kamu kok banding-bandingin mama sama mama yang lain. Nah, itu jangan dianggap bahwa oh ini emang dari hatinya anak gitu ya, enggak gitu, karena ya ini adalah memang ini khasnya mereka gitu kan. Mereka kan mulai kayak melihat kan dari masyarakat yang maksudnya pandangan dari yang lebih luas gitu, ngelihat dari Iya. aturan orang lain kok kayaknya lebih dan mereka kan kecenderungan kalau remaja ini yang enak-enak aja aku mau gitu kan. Kita semua sih sebenarnya ya mas, nggak mesti remaja sih, cuma maksudnya kadang kan yang jadi pertanyaan mereka adalah pasti yang enaknya tuh, kayak anakku temennya boleh pegang gadget, kok dia boleh pergi. Nah kadang-kadang itu. Nah cara kita untuk memberikan pemahaman adalah balik lagi, kalau saya pastikan dulu bahwa kita punya relasi yang baik sama anak kita. Itu udah paling kunci deh mas, pokoknya relasi kedekatan udah paling kunci gitu ya. Nah sehingga ketika kita misalkan nih tahap kedua kita bilang ke anak kita bahwa ya memang setiap kita kasih pemahaman aja sih mas, bahwa ya setiap keluarga itu punya aturannya yang beda-beda gitu, karena ya mungkin kebutuhan anak, kebutuhan teman kamu, kebutuhan kamu juga beda. Nah orang tua nih yang berusaha untuk mencari tahu nih hal-hal apa sih yang kalau dari orang tua gitu ya ini bisa membantu kamu lebih baik, atau ini memberikan dampak yang positif buat kamu gitu. Nah kita bisa bilang gitu sih mas, bahwa ya tiap keluarga, tiap komunitas gitu ya punya value yang pasti beda-beda. Nah kita kan menyesuaikan tuh dengan si value masing-masing dari keluarga gitu ya. Iya. Tapi kita bisa bilang juga sih ke anak kita bahwa kalau misalkan ada hal yang pengen kamu diskusiin, yuk kita diskusi, cari jalan keluar sama-sama gitu. Misalkan ada hal yang menurut dia kok papa mama terlalu kayak gini gitu ya, terlalu misal terlalu posesif gitu kan, kayak semua dilarang. Oke, jadi feedback buat kita juga kan sebenarnya. Oke, apa sih definisi kamu tadi mama papa suka ngelarang gitu ya? Coba kita ngobrolin sama-sama. Anak kan jadi momen diskusi sebenarnya yang kita bisa manfaatkan sih untuk lebih dekat sama dia juga, lebih kenal sama anak kita gitu ya. Tapi balik lagi bahwa ya anak remaja ini kan kalau kita juga ngomongin perkembangan otaknya ya mas ya, memang kan untuk bagian otak yang mengatur kayak decision making, problem solving gitu ya, memang kan belum sempurna lah gitu ya. Mereka belum bisa terlalu kita bilang belum selalu bisa bijak lah gitu dalam mengambil keputusan, sehingga tadi yang saya bilang orang tua tetap menjadi salah satu guidance-nya mereka sih. Kita yang kadang perlu tegas juga sih gitu. Mungkin ada rules-rules yang emang nggak bisa ditawar, nggak apa-apa selama kita bisa menyampaikan dengan cara yang diplomatis juga ke anak kita gitu sih, dengan diskusi tadi sih gitu mas, kurang lebih gambaran. Iya.